Selamat datang di ruang yang mungkin tidak sengaja kamu temukan, tetapi sebenarnya sudah lama menunggumu. Coba tarik napas perlahan sejenak. Tenangkan pikiranmu, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini. Karena bisa jadi, saat kamu menemukan video ini, ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mencari jawaban. Sesuatu yang mungkin selama ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang mengira bahwa setiap pertemuan di dunia ini hanyalah kebetulan. Bahwa video yang muncul di layar hanyalah hasil dari algoritma, atau sekadar pilihan acak dari internet yang luas. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam, kehidupan sering bekerja dengan cara yang jauh lebih misterius. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan seseorang dengan pesan yang sedang ia butuhkan. Dan mungkin, hanya mungkin, video ini muncul di hadapanmu bukan tanpa alasan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang dipanggil untuk memahami sesuatu yang lebih dalam tentang kehidupan. Tentang perjalanan jiwa, tentang momen-momen sunyi yang sering kita anggap sebagai kesepian, padahal di sanalah banyak keajaiban sedang dipersiapkan. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan hari ini, izinkan dirimu untuk benar-benar menikmati waktu ini. Tidak perlu terburu-buru. Jika kamu sedang duduk, cobalah cari posisi yang lebih nyaman. Jika kamu sedang berbaring, biarkan tubuhmu sedikit lebih rileks. Bahkan jika kamu ingin menarik selimutmu sedikit lebih dekat dan menikmati suasana yang tenang, itu juga tidak apa-apa. Akan lebih menyenangkan lagi jika kamu menyiapkan sesuatu yang hangat di sampingmu. Mungkin secangkir kopi yang aromanya menenangkan, atau teh hangat yang perlahan menghangatkan tubuhmu. Bisa juga sepotong roti, cemilan kecil, atau apapun yang membuatmu merasa lebih santai. Anggap saja ini seperti waktu istirahat kecil dari hiruk-pikuk kehidupan. Waktu di mana kamu tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal. Cukup dengarkan, dan biarkan setiap kata dalam video ini mengalir dengan tenang. Karena seringkali, ketika kita benar-benar memberi ruang pada diri kita untuk berhenti sejenak, kita mulai menyadari banyak hal yang sebelumnya terlewatkan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya juga ingin mengucapkan sesuatu yang sangat tulus dari hati. Terima kasih. Terima kasih kepada kamu yang sudah menekan tombol subscribe dan menjadi bagian dari perjalanan di channel ini. Terima kasih karena telah bergabung bersama Tuntunan Jiwa, sebuah ruang kecil di mana kita belajar memahami kehidupan dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Kamu yang sedang menonton saat ini bukan hanya sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari komunitas yang sama. Sebuah komunitas yang dipertemukan oleh pencarian yang sama, pencarian akan makna hidup, ketenangan batin, dan pemahaman yang lebih luas tentang perjalanan manusia. Selamat datang di keluarga besar Tuntunan Jiwa. Dan jika kamu merasa bahwa video ini berbicara kepada hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan jejak kecil di kolom komentar. Ceritakan dari mana kamu menonton, atau mungkin pengalaman hidup yang membuatmu sampai pada titik ini. Kadang dari sebuah cerita sederhana, kita bisa saling menguatkan tanpa pernah saling bertemu. Karena di dunia ini, sering kali kita tidak benar-benar sendirian seperti yang kita kira. Ada banyak jiwa lain yang sedang berjalan di jalan yang sama, hanya saja mereka berada di tempat yang berbeda. Dan mungkin, malam ini, atau hari ini, kamu dan mereka sedang dipertemukan di ruang yang sama. Ruang yang tenang, ruang yang penuh makna. Jadi tetaplah di sini, nikmati setiap bagian dari perjalanan ini, dan biarkan kita melangkah perlahan menuju pemahaman yang mungkin selama ini sudah menunggu untuk kamu temukan. Bab 1, Kesunyian, yang diam-diam mengubah hidupmu. Ada satu fase dalam kehidupan yang hampir semua orang pernah rasakan, tetapi tidak semua orang benar-benar memahaminya. Fase itu adalah ketika hidup tiba-tiba terasa lebih sepi dari biasanya. Bukan hanya sepi secara fisik, tetapi juga sepi di dalam hati. Mungkin kamu pernah berada di titik seperti ini. Hari-hari terasa berjalan seperti biasa, dunia tetap bergerak seperti biasanya, orang-orang di sekitarmu tetap menjalani kehidupannya. Tetapi di dalam dirimu ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah hidup sedang mengajakmu berhenti sejenak. Seolah ada sesuatu yang sedang diperlambat. Di momen seperti ini, banyak orang langsung berpikir bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Mereka merasa ditinggalkan, merasa hidupnya berjalan mundur, atau merasa seperti kehilangan arah. Padahal jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam,
fase kesunyian seringkali bukanlah tanda kemunduran. Justru sebaliknya, kesunyian sering menjadi awal dari perubahan besar. Namun perubahan ini tidak selalu terlihat dengan cepat. Ia bekerja dengan cara yang sangat tenang, hampir seperti proses alam yang bergerak perlahan tanpa suara. Coba bayangkan sebuah benih kecil yang ditanam di dalam tanah. Dari luar, kita tidak melihat apapun. Tanah terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa sesuatu sedang terjadi di dalamnya. Tetapi di bawah permukaan tanah itu, kehidupan sedang bekerja. Benih itu sedang pecah. Akar kecil mulai tumbuh. Energi kehidupan mulai bergerak perlahan. Begitulah seringnya proses yang terjadi pada manusia ketika hidupnya memasuki fase kesunyian. Dari luar, mungkin terlihat seperti tidak ada perubahan. Namun di dalam diri seseorang, banyak hal sebenarnya sedang bergerak. Cara berpikir mulai berubah. Cara memandang hidup mulai berkembang. Bahkan hal-hal yang dulu terasa sangat penting perlahan mulai kehilangan pengaruhnya. Sekarang coba kamu rasakan dirimu sendiri sejenak. Apakah dalam beberapa waktu terakhir kamu merasa hidupmu sedikit lebih tenang, tetapi juga sedikit lebih sepi? Mungkin kamu mulai menjauh dari beberapa keramaian yang dulu terasa menyenangkan. Mungkin kamu mulai lebih memilih waktu sendiri daripada berada di tengah banyak orang. Jika kamu merasakan hal seperti itu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif. Karena seringkali, ketika seseorang sedang dipersiapkan untuk fase kehidupan yang baru, alam semesta memberikan ruang baginya untuk menyusun ulang dirinya. Ruang itu sering hadir dalam bentuk kesunyian. Di dalam kesunyian itulah seseorang mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia dengar. Ia mulai mendengar pikirannya sendiri. Ia mulai memahami perasaannya sendiri. Dan yang paling penting, ia mulai mengenal dirinya lebih dalam. Banyak orang tidak pernah sampai pada tahap ini karena hidup mereka terlalu penuh dengan kebisingan. Terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang membuat mereka terus bergerak tanpa pernah berhenti sejenak untuk benar-benar melihat ke dalam dirinya. Tetapi ketika hidup memperlambat langkahmu, sebenarnya itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Kesempatan untuk melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kamu lalui. Sekarang, sambil kamu terus menikmati video ini dengan santai, cobalah ingat kembali beberapa tahun terakhir dalam hidupmu. Pasti ada banyak pengalaman yang pernah kamu lalui. Ada masa yang penuh kebahagiaan. Ada juga masa yang penuh tantangan. Mungkin ada orang yang pernah datang dan memberi warna dalam hidupmu, lalu pergi tanpa penjelasan yang jelas. Mungkin ada impian yang dulu kamu perjuangkan dengan sepenuh hati, tetapi akhirnya harus kamu lepaskan. Semua pengalaman itu mungkin terasa berat ketika kamu menjalaninya. Namun jika kamu melihatnya, sekarang dengan jarak waktu yang lebih jauh, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu. Bahwa setiap pengalaman itu sebenarnya mengajarkan sesuatu. Ia mengajarkanmu tentang kesabaran. Ia mengajarkanmu tentang ketahanan. Dan yang paling penting, ia mengajarkanmu tentang siapa dirimu sebenarnya ketika menghadapi kehidupan. Orang yang tidak pernah mengalami kesunyian seringkali tidak pernah mengenal dirinya dengan benar. Tetapi orang yang pernah melewati masa sepi biasanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Mereka belajar berdiri tanpa bergantung pada keramaian. Mereka belajar merasa cukup meskipun dunia di sekitarnya tidak selalu memberi pengakuan. Dan perlahan, mereka mulai menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jika kesunyian yang sedang kamu alami saat ini sebenarnya bukanlah kehilangan? Bagaimana jika itu adalah ruang persiapan? Ruang di mana hidup sedang menata ulang banyak hal dalam dirimu. Ruang di mana pikiranmu mulai dibersihkan dari hal-hal yang tidak lagi kamu butuhkan. Ruang di mana hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Karena seringkali, sebelum kehidupan memberikan sesuatu yang baru, ia terlebih dahulu menciptakan ruang kosong. Sama seperti rumah yang harus dibersihkan sebelum diisi dengan hal-hal baru. Sama seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami sesuatu yang lebih kuat. Begitulah cara kehidupan bekerja. Ia tidak selalu memberikan perubahan besar secara tiba-tiba. Kadang ia memulainya dari kesunyian. Dari ruang yang tenang. Dari momen-momen ketika seseorang merasa seperti sedang berjalan sendirian. Namun di balik semua itu, ada proses yang sedang terjadi. Proses yang perlahan membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat. Sekarang tetaplah santai di tempatmu.
Biarkan kata-kata ini mengalir perlahan seperti percakapan yang tenang di malam hari. Tidak perlu memikirkan terlalu jauh ke depan. Cukup dengarkan saja, dan rasakan setiap bagian dari perjalanan ini. Karena semakin kita memahami kesunyian yang kita alami, semakin kita menyadari bahwa sebenarnya hidup tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Ia hanya sedang menyiapkan sesuatu, dengan cara yang sering kali tidak kita sadari pada awalnya. Dan ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia akan melihat kesunyian bukan lagi sebagai kesedihan, tetapi sebagai awal dari perubahan yang sedang mendekat secara perlahan. Bab 2, ketika dunia terasa menjauh, intuisi justru mulai berbicara. Ada satu hal yang sering terjadi ketika seseorang mulai memasuki fase kesunyian dalam hidupnya. Sesuatu yang sebelumnya jarang ia rasakan, perlahan mulai muncul dari dalam dirinya. Yaitu suara intuisi. Suara yang sangat halus, tidak keras, tidak memaksa, bahkan kadang hampir tidak terdengar jika pikiran kita terlalu ramai. Tetapi ketika hidup mulai menjadi lebih tenang, ketika keramaian perlahan menjauh, suara itu mulai terasa lebih jelas. Banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam diri setiap manusia sebenarnya ada semacam kompas batin. Sebuah perasaan yang mampu memberi petunjuk tentang apa yang terasa benar, apa yang sebaiknya dihindari, dan ke arah mana langkah kita seharusnya bergerak. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kompas batin ini sering tertutup oleh banyak hal. Kesibukan, tekanan dari lingkungan, harapan orang lain, dan berbagai suara dari luar yang terus-menerus mempengaruhi cara kita berpikir. Akibatnya, banyak orang menjalani hidup hanya berdasarkan apa yang dianggap benar oleh dunia di sekitarnya, bukan berdasarkan apa yang sebenarnya mereka rasakan di dalam hati mereka. Tetapi ketika seseorang mulai memasuki fase kehidupan yang lebih sunyi, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Suara-suara dari luar mulai berkurang. Dan perlahan, suara dari dalam diri mulai muncul ke permukaan. Sekarang coba kamu rasakan dirimu sendiri sejenak. Apakah dalam beberapa waktu terakhir kamu mulai memiliki perasaan tertentu yang sulit dijelaskan? Mungkin kamu tiba-tiba merasa tidak lagi nyaman dengan beberapa hal yang dulu terasa biasa saja. Mungkin kamu mulai merasakan bahwa ada arah tertentu dalam hidup yang mulai memanggilmu. Atau mungkin kamu tiba-tiba memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu pikirkan. Perasaan seperti ini seringkali berasal dari intuisi yang mulai berbicara. Dan menariknya, intuisi jarang berbicara dengan logika yang panjang. Ia biasanya muncul dalam bentuk perasaan yang sederhana. Perasaan tenang ketika kamu berada di jalan yang benar. Atau perasaan tidak nyaman ketika kamu berada di tempat yang tidak lagi sesuai dengan dirimu. Orang yang peka terhadap intuisi biasanya mulai merasakan perubahan kecil dalam cara mereka memandang kehidupan. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, lebih selektif dalam memilih percakapan, dan lebih sadar terhadap energi orang-orang di sekitar mereka. Mungkin dulu kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam di tempat yang ramai tanpa merasa apapun. Namun sekarang, mungkin kamu mulai merasa cepat lelah jika berada di lingkungan yang penuh dengan drama atau energi negatif. Jika kamu merasakan hal seperti ini, itu bukan berarti kamu menjadi terlalu sensitif. Justru sebaliknya, itu bisa menjadi tanda bahwa kesadaranmu sedang berkembang. Ketika kesadaran seseorang meningkat, ia mulai lebih peka terhadap banyak hal yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Ia mulai merasakan bahwa tidak semua hal perlu ia kejar. Tidak semua percakapan perlu ia ikuti. Tidak semua orang harus ia pertahankan dalam hidupnya. Dan dari kesadaran ini, seseorang perlahan mulai membangun batasan yang sehat dalam hidupnya. Batasan yang membuatnya mampu menjaga ketenangan batinnya. Sekarang, sambil kamu terus mendengarkan video ini dengan santai, coba ingat kembali beberapa pengalaman yang pernah kamu alami. Pernahkah kamu berada di sebuah situasi di mana sesuatu di dalam hatimu seperti memberi peringatan? Mungkin logikamu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi ada perasaan kecil yang membuatmu ragu. Atau sebaliknya, pernahkah kamu merasakan ketenangan yang sangat dalam ketika melakukan sesuatu, meskipun orang lain mungkin tidak sepenuhnya memahaminya? Perasaan seperti ini sering menjadi cara intuisi memberi sinyal kepada kita. Masalahnya, banyak orang belajar mengabaikan sinyal-sinyal itu. Mereka lebih memilih mengikuti apa yang terlihat aman menurut orang lain. Padahal dalam banyak kasus, intuisi justru sering membawa seseorang menuju jalan yang paling sesuai dengan dirinya.
Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jika kesunyian yang sedang kamu alami sebenarnya adalah cara kehidupan memberi ruang agar kamu bisa mendengar suara intuisi itu dengan lebih jelas? Bagaimana jika selama ini hidupmu terlalu penuh dengan kebisingan, sehingga kamu tidak pernah benar-benar mendengar arah yang sebenarnya sedang memanggilmu? Kesunyian seringkali bekerja seperti malam hari. Ketika malam datang, dunia menjadi lebih tenang. Dan di saat itulah kita bisa melihat bintang-bintang yang sebelumnya tersembunyi oleh cahaya siang. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Ketika keramaian berkurang, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kita mulai memahami apa yang benar-benar penting. Kita mulai menyadari apa yang sebenarnya ingin kita jalani dalam hidup ini. Dan dari sinilah sering muncul perubahan besar. Perubahan yang tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Kadang hanya dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk mendengarkan hati sendiri. Keputusan untuk berhenti memaksakan sesuatu yang tidak lagi terasa benar. Keputusan untuk berjalan di jalan yang mungkin tidak ramai, tetapi terasa lebih jujur bagi diri sendiri. Sekarang tetaplah di sini. Biarkan dirimu menikmati setiap bagian dari pembahasan ini dengan tenang. Karena semakin kamu belajar mendengarkan intuisi dalam dirimu, semakin kamu akan menyadari bahwa hidup sebenarnya tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Kadang ia hanya menunggu sampai kita cukup tenang, untuk akhirnya mendengar suara kecil yang selama ini sudah ada di dalam diri kita. Bab 3, jiwa yang kuat selalu ditempa dalam fase yang sunyi. Dalam perjalanan hidup, ada satu hal yang sering tidak terlihat oleh banyak orang. Kita sering melihat seseorang yang tampak kuat, bijaksana, atau memiliki ketenangan yang berbeda dari orang lain. Dari luar, hidup mereka mungkin terlihat stabil, bahkan menginspirasi. Namun yang jarang disadari adalah satu hal penting, hampir semua jiwa yang kuat pernah melalui fase kesunyian yang panjang. Fase di mana tidak banyak orang memahami mereka. Fase di mana jalan yang mereka tempuh terasa berbeda dari kebanyakan orang. Dan kadang, fase di mana mereka harus belajar berdiri tanpa banyak dukungan. Kesunyian seperti ini memang tidak selalu mudah dijalani. Ada momen ketika seseorang mulai mempertanyakan banyak hal. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah jalan yang ia pilih benar. Ia bertanya apakah semua usaha yang ia lakukan benar-benar memiliki arti. Namun justru di dalam fase inilah kekuatan batin seseorang mulai terbentuk. Bayangkan seperti proses menempa besi menjadi pedang yang kuat. Besi tidak langsung menjadi kuat dalam sekejap. Ia harus melewati panas yang tinggi, tekanan yang kuat, dan proses yang tidak mudah. Namun dari proses itulah akhirnya terbentuk sesuatu yang kokoh. Begitu juga dengan manusia. Orang yang tidak pernah melalui kesulitan seringkali tidak pernah benar-benar mengenal kekuatan dirinya sendiri. Tetapi orang yang pernah melewati masa-masa sulit biasanya memiliki kedalaman yang berbeda. Sekarang coba kamu ingat kembali perjalanan hidupmu. Mungkin ada masa di mana kamu merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Mungkin ada saat ketika kamu merasa tidak banyak orang yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu rasakan. Bahkan mungkin ada momen ketika kamu merasa dunia seperti berjalan menjauh darimu. Perasaan seperti ini memang tidak nyaman. Tetapi seringkali, fase seperti ini adalah bagian dari proses pembentukan diri. Ketika seseorang berada dalam fase sunyi, ia mulai belajar sesuatu yang sangat penting. Ia belajar mengandalkan dirinya sendiri. Ia belajar menemukan kekuatan dari dalam dirinya, bukan dari pengakuan orang lain. Ia belajar bahwa ketenangan sejati tidak datang dari keramaian, tetapi dari kemampuan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ketika seseorang sudah mampu berdiri dengan kekuatan batinnya sendiri, sesuatu yang menarik biasanya mulai terjadi. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada dunia. Sebaliknya, ia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang dan lebih jujur. Orang seperti ini sering memiliki aura yang berbeda. Bukan karena mereka berusaha terlihat kuat, tetapi karena mereka sudah melalui proses yang membuat mereka benar-benar kuat dari dalam. Sekarang, sambil kamu terus menikmati video ini dengan santai, coba rasakan satu hal dalam dirimu. Jika kamu pernah melewati masa-masa yang sulit, masa ketika kamu harus bertahan meskipun keadaan tidak mudah, itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang sangat penting tentang dirimu. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki ketahanan. Ketahanan yang tidak semua orang miliki.
Banyak orang terlihat kuat ketika hidup berjalan lancar, tetapi kekuatan yang sebenarnya baru terlihat ketika seseorang tetap berjalan meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Dan jika kamu sampai di titik ini, masih terus mencari pemahaman tentang hidupmu, itu berarti kamu memiliki keberanian yang tidak kecil. Karena tidak semua orang mau melihat ke dalam dirinya sendiri. Banyak orang memilih terus berlari dalam kesibukan agar tidak perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup mereka. Namun orang yang berani melewati fase kesunyian biasanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Mereka mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian luar, bukan hanya tentang pengakuan atau kesuksesan yang terlihat oleh orang lain, tetapi juga tentang pertumbuhan batin, tentang bagaimana seseorang berkembang menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih sadar terhadap arah hidupnya sendiri. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jika semua masa sulit yang pernah kamu lalui sebenarnya adalah bagian dari proses yang sedang membentukmu? Bagaimana jika semua kesunyian yang pernah kamu rasakan sebenarnya adalah ruang di mana kekuatan batinmu sedang dibangun? Karena seringkali, sebelum kehidupan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada seseorang, ia terlebih dahulu memastikan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan untuk menjaganya. Ia memastikan bahwa orang tersebut tidak mudah goyah. Ia memastikan bahwa orang tersebut mampu berdiri bahkan ketika keadaan tidak selalu mudah. Dan proses pembentukan seperti ini jarang terjadi dalam keramaian. Ia biasanya terjadi dalam kesunyian. Dalam momen-momen ketika seseorang belajar memahami dirinya sendiri dengan lebih jujur. Sekarang tetaplah santai di tempatmu. Biarkan kata-kata ini mengalir perlahan seperti percakapan yang tenang. Karena semakin kita memahami bahwa kesunyian adalah bagian dari proses pembentukan diri, semakin kita bisa melihat perjalanan hidup kita dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai serangkaian kesulitan, tetapi sebagai perjalanan yang perlahan membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Bab 4, ketika hidup terasa lambat, semesta sebenarnya sedang menyusun sesuatu. Ada satu fase yang sering membuat banyak orang merasa gelisah dalam hidup. Fase itu adalah ketika semuanya terasa berjalan sangat pelan. Seolah tidak ada perubahan besar yang terjadi, seolah usaha yang kita lakukan belum membawa hasil yang jelas. Hari demi hari terasa hampir sama. Rutinitas berjalan seperti biasa. Tidak ada kejadian besar, tidak ada tanda yang benar-benar mencolok bahwa hidup sedang bergerak menuju sesuatu yang berbeda. Di momen seperti ini, banyak orang mulai merasa khawatir. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah hidupku berjalan di tempat? Ataukah aku sedang tertinggal dari orang lain? Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Karena kita hidup di dunia yang sering mengukur keberhasilan dari seberapa cepat seseorang mencapai sesuatu. Namun ada satu hal penting yang jarang disadari. Tidak semua proses besar dalam hidup terjadi dengan cepat. Banyak hal yang paling berharga justru membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk terbentuk. Coba bayangkan sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah alam. Ketika kita melihatnya sekarang, kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat batangnya yang kuat, cabangnya yang luas, dan daunnya yang rimbun. Tetapi yang sering kita lupakan adalah perjalanan panjang yang pernah ia lalui. Bertahun-tahun ia tumbuh perlahan. Akar-akarnya menyebar jauh di dalam tanah sebelum batangnya benar-benar tinggi. Ia menghadapi musim panas, hujan, bahkan angin kencang. Namun semua proses itu membuatnya semakin kuat. Begitu juga dengan perjalanan hidup manusia. Ketika hidup terasa lambat, seringkali sebenarnya ada proses yang sedang terjadi di balik layar. Proses yang tidak selalu bisa kita lihat. Dengan segera, sekarang coba kamu perhatikan perjalanan hidupmu sendiri. Apakah pernah ada masa ketika kamu merasa semuanya berjalan sangat lambat, tetapi beberapa waktu kemudian kamu menyadari bahwa banyak hal sebenarnya sedang dipersiapkan? Mungkin ada kesempatan yang muncul tiba-tiba setelah masa yang panjang terasa biasa saja. Mungkin ada pertemuan dengan seseorang yang akhirnya membawa perubahan besar dalam hidupmu. Atau mungkin ada ide yang muncul secara tak terduga setelah kamu melalui banyak hari yang terasa tenang. Hal-hal seperti ini sering menjadi bukti bahwa kehidupan sebenarnya tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya bekerja dengan ritme yang tidak selalu sama dengan keinginan kita. Dan menariknya, ketika seseorang mulai belajar menerima ritme ini, hidupnya sering terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu terburu-buru.
Ia tidak lagi merasa harus membandingkan langkahnya dengan orang lain. Sebaliknya, ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Ada orang yang jalannya cepat di awal. Ada juga yang terlihat lambat di awal, tetapi kemudian menemukan arah yang jauh lebih stabil. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat seseorang berjalan. Yang terpenting adalah apakah ia terus bergerak maju, meskipun langkahnya kecil. Sekarang, sambil kamu terus menikmati video ini dengan santai, cobalah rasakan satu hal di dalam dirimu. Bagaimana jika masa-masa yang terasa tenang dalam hidupmu sebenarnya adalah waktu persiapan? Waktu di mana kehidupan sedang menata banyak hal secara perlahan. Waktu di mana pengalaman-pengalaman kecil yang kamu alami sedang menyusun gambaran yang lebih besar. Kadang kita ingin melihat seluruh jalan hidup kita sekaligus. Kita ingin tahu kemana semua ini akan membawa kita. Tetapi kehidupan jarang memperlihatkan semuanya sekaligus. Ia biasanya hanya menunjukkan satu langkah di depan kita. Seperti seseorang yang berjalan di malam hari dengan lampu kecil di tangannya. Lampu itu tidak menerangi seluruh jalan sekaligus. Tetapi cukup untuk melihat langkah berikutnya. Dan ketika kita melangkah sedikit lebih jauh, bagian jalan berikutnya mulai terlihat. Begitulah seringnya kehidupan bekerja. Ia tidak selalu memberi semua jawaban di awal. Tetapi ia memberi cukup petunjuk agar kita terus bergerak. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jika masa yang terasa lambat ini sebenarnya adalah fase di mana hidup sedang mempersiapkan sesuatu yang belum kamu lihat sepenuhnya? Bagaimana jika ada peluang, pertemuan, atau perubahan besar yang sedang disusun perlahan, tepat di balik waktu yang sekarang terasa tenang? Karena seringkali, perubahan besar datang bukan ketika seseorang sedang terburu-buru mencarinya. Tetapi ketika ia sudah cukup sabar menjalani prosesnya. Ketika ia tetap berjalan meskipun hasilnya belum terlihat jelas. Dan ketika seseorang mampu menjalani fase ini dengan hati yang tenang, ia biasanya akan menemukan sesuatu yang sangat berharga. Ia menemukan kepercayaan terhadap proses kehidupan. Kepercayaan bahwa tidak semua hal harus terjadi dengan cepat untuk menjadi berarti. Kepercayaan bahwa setiap langkah kecil tetap membawa kita menuju sesuatu yang lebih besar. Sekarang tetaplah santai di tempatmu. Biarkan dirimu menikmati alur pembahasan ini dengan perlahan. Karena semakin kita memahami bagaimana kehidupan bekerja dalam ritmenya sendiri, semakin kita menyadari bahwa tidak ada waktu yang benar-benar terbuang. Bahkan masa yang terlihat paling tenang sekalipun, seringkali adalah bagian dari perjalanan yang sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita lihat saat ini. Bab 5, Kesendirian mengajarkanmu melihat kehidupan dengan mata yang baru. Ada satu perubahan yang sering terjadi ketika seseorang melewati fase kesunyian dalam hidupnya. Perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam dirinya. Perubahan cara memandang kehidupan. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting perlahan mulai terlihat berbeda. Bukan karena hidup menjadi membosankan, tetapi karena kesadaran seseorang mulai berkembang. Dulu mungkin kamu pernah merasa bahwa kebahagiaan harus selalu datang dari hal-hal yang besar. Dari pencapaian yang terlihat, dari pengakuan orang lain, dari kehidupan yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Namun ketika seseorang melewati masa kesendirian yang cukup panjang, ia mulai menemukan sesuatu yang menarik. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang justru datang dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari momen ketika seseorang bisa duduk dengan tenang tanpa merasa gelisah. Dari percakapan yang tulus dengan orang yang benar-benar memahami dirinya. Atau bahkan dari waktu sendirian yang terasa damai. Kesendirian sering membuka mata seseorang terhadap nilai-nilai yang sebelumnya tidak terlalu ia sadari. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang berlari mengejar sesuatu. Tetapi juga tentang berhenti sejenak untuk benar-benar merasakan kehidupan itu sendiri. Sekarang coba kamu ingat kembali dirimu beberapa tahun yang lalu. Cara kamu memandang kehidupan mungkin berbeda dengan sekarang. Hal-hal yang dulu membuatmu sangat khawatir mungkin sekarang terasa tidak terlalu besar. Hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh ambisi mungkin sekarang kamu lihat dengan cara yang lebih tenang. Perubahan seperti ini sebenarnya adalah tanda bahwa kamu sedang berkembang secara batin. Kesadaranmu sedang bertumbuh. Dan orang-orang yang mengalami perkembangan seperti ini biasanya mulai memiliki pandangan hidup yang lebih luas. Mereka tidak lagi melihat kehidupan hanya dari satu sisi. Mereka mulai memahami bahwa setiap pengalaman memiliki maknanya sendiri. Sekarang,
Sambil kamu tetap menikmati video ini dengan santai, coba rasakan satu hal di dalam dirimu. Apakah kamu mulai lebih menghargai ketenangan dibandingkan keramaian? Apakah kamu mulai lebih selektif terhadap hal-hal yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu? Jika kamu merasakan hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya lebih dalam, ia juga mulai memahami apa yang benar-benar penting baginya. Ia tidak lagi ingin menghabiskan energinya untuk hal-hal yang tidak memberikan makna. Ia mulai memilih dengan lebih bijak, memilih lingkungan yang membuatnya berkembang, memilih percakapan yang memberi kedamaian, dan memilih jalan hidup yang terasa lebih jujur bagi dirinya sendiri. Kesendirian sering menjadi guru yang sangat jujur dalam proses ini. Karena ketika seseorang sendirian, tidak ada banyak distraksi yang bisa menutupi perasaan sebenarnya. Ia mulai melihat dirinya dengan lebih jelas. Ia mulai memahami apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Dan dari pemahaman itu, seseorang mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri. Hubungan yang tidak bergantung pada pengakuan dari luar. Hubungan yang tidak bergantung pada apakah orang lain selalu setuju dengan pilihannya. Sebaliknya, ia mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, hidupnya biasanya mulai berubah secara perlahan. Bukan karena dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah, tetapi karena cara ia memandang dunia sudah berubah. Ia tidak lagi terlalu mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia hanya fokus menjalani hidup dengan cara yang terasa benar baginya. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jika masa kesendirian yang pernah kamu lalui sebenarnya adalah waktu yang diberikan kehidupan untuk membantumu menemukan dirimu sendiri? Bagaimana jika tanpa masa itu, kamu mungkin tidak pernah benar-benar memahami apa yang penting dalam hidupmu? Karena seringkali, seseorang baru benar-benar mengenal dirinya setelah ia melewati masa ketika ia tidak lagi dikelilingi oleh banyak kebisingan. Disitulah ia mulai melihat hidup dengan mata yang baru. Mata yang lebih tenang, mata yang lebih bijak, dan mata yang mampu melihat keindahan bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Sekarang tetaplah di sini, dengarkan setiap bagian dari perjalanan pembahasan ini dengan perlahan. Biarkan pikiranmu tetap tenang. Karena semakin seseorang memahami nilai dari kesendirian, semakin ia menyadari bahwa fase itu bukanlah masa yang harus ditakuti. Justru seringkali di sanalah seseorang menemukan pemahaman yang paling jujur tentang dirinya dan tentang kehidupan yang sedang ia jalani. Bab 6, Kesempatan diam-diam yang datang tanpa peringatan. Setelah seseorang melewati fase kesunyian dan mulai belajar mendengarkan intuisi serta mengenal dirinya lebih dalam, fase berikutnya biasanya adalah fase kesempatan diam-diam. Fase ini sering datang tanpa peringatan, tanpa tanda yang jelas, dan seringkali membuat banyak orang terkejut. Tetapi bagi mereka yang sudah cukup peka, fase ini terasa seperti hadiah dari semesta. Kesempatan ini tidak selalu berupa sesuatu yang besar. Tidak selalu berupa jackpot atau momen yang langsung mengubah hidup. Kadang, ia muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, sebuah ide yang tiba-tiba muncul di kepala, sebuah percakapan singkat yang menginspirasi, atau sebuah pertemuan yang tampaknya kebetulan, tetapi justru membuka jalan baru. Orang yang belum pernah belajar mendengar diri sendiri biasanya tidak menyadari kesempatan seperti ini. Mereka terlalu sibuk dengan keramaian, terlalu tergesa-gesa dengan rutinitas, dan terlalu fokus pada hal-hal yang tampak penting secara sosial. Namun bagi mereka yang sudah melewati kesunyian dan memahami ritme kehidupan, kesempatan ini terlihat jelas. Mereka mampu mengenali sinyal halus yang diberikan semesta. Sekarang, bayangkan dirimu berada di momen ini. Semuanya terlihat biasa saja, mungkin bahkan membosankan. Tapi di balik rutinitas yang tenang itu, semesta sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Sesuatu yang bisa mengubah arah hidupmu, walaupun tidak langsung terlihat. Ini adalah fase di mana kesabaran mulai membuahkan hasil. Semua yang kamu lakukan selama fase kesunyian, semua pembelajaran dari introspeksi dan mendengarkan intuisi, mulai membentuk kondisi yang siap menangkap kesempatan. Tanpa kesunyian itu, tanpa pembelajaran itu, banyak orang mungkin akan melewatkan kesempatan ini begitu saja. Seringkali, orang yang menerima kesempatan ini tidak langsung merasakannya. Mereka hanya merasakan perasaan yang berbeda, ada energi positif yang muncul tiba-tiba, ada dorongan halus untuk melakukan sesuatu,
atau ada rasa yakin yang sebelumnya tidak mereka miliki. Perasaan itu sebenarnya adalah panggilan dari semesta, tanda bahwa jalur kehidupan mereka mulai bergerak ke arah kelimpahan dan kemakmuran. Satu hal yang perlu diingat adalah kesempatan ini jarang datang dalam bentuk sempurna. Ia sering datang dengan tantangan kecil, keputusan sulit, atau bahkan risiko yang harus diambil. Tetapi orang yang telah belajar mendengar intuisi dan memahami kesunyian batinnya biasanya lebih siap menghadapi risiko ini. Mereka tahu bahwa tidak ada hasil besar tanpa keberanian untuk mengambil langkah kecil. Sekarang, sambil menikmati video ini, cobalah rasakan bahwa hidupmu sebenarnya tidak pernah diam. Bahkan ketika dunia di sekitarmu terlihat biasa saja, semesta sedang menyiapkan sesuatu. Semua pengalaman, semua kesendirian, semua pembelajaran batin, semuanya sedang membentukmu agar siap menghadapi momen ini. Dan momen ini bukan kebetulan. Bukan hanya karena usaha atau kerja keras semata, tetapi karena semesta menempatkanmu di jalur yang tepat. Jalan yang mungkin belum terlihat oleh orang lain, tapi sudah mulai membawamu ke arah kelimpahan yang sesungguhnya. Jadi, saat kamu mulai merasakan dorongan halus itu, jangan abaikan. Saat kesempatan datang diam-diam, ambil langkah kecilmu. Jangan terlalu menunggu semuanya sempurna. Karena orang yang sudah siap akan mampu melihat bahwa setiap tanda kecil itu adalah bagian dari rencana besar semesta. Ingatlah, fase ini adalah pengingat bahwa kesabaran dan kesadaranmu selama ini tidak sia-sia. Semua yang kamu pelajari dari kesunyian, introspeksi, dan mendengarkan intuisi kini menjadi fondasi untuk menangkap peluang yang sedang disiapkan untukmu. Dan ketika kamu mampu mengenalinya, hidupmu mulai bergerak menuju jalur kemakmuran, perlahan tapi pasti, persis seperti yang semesta rencanakan untukmu. Bab 7, saat segala sesuatu mulai menyatu, hidupmu mengalir dengan lancar. Setelah melewati fase kesunyian, belajar mendengarkan intuisi, memahami nilai kesendirian, dan mulai menangkap kesempatan diam-diam, seseorang biasanya memasuki fase terakhir dalam perjalanan ini, fase di mana hidup mulai mengalir dengan sendirinya, seolah semesta bekerja bersamamu secara halus, tanpa harus dipaksa. Di fase ini, banyak hal yang dulunya terasa sulit atau rumit, perlahan mulai menjadi lebih mudah. Keputusan yang dulu membuatmu ragu kini terasa lebih jelas. Pilihan yang sebelumnya tampak membingungkan kini mulai terlihat jalurnya. Dan yang paling menarik, banyak momen keberuntungan atau kelimpahan mulai muncul tanpa kamu sadari secara eksplisit, karena kesadaranmu telah selaras dengan ritme semesta. Ini adalah momen di mana seseorang benar-benar menyadari bahwa semua yang terjadi selama perjalanan hidupnya bukanlah kebetulan. Kesendirian yang dulu terasa sepi, tantangan yang membuat hati gundah, bahkan penolakan dan kegagalan, semuanya ternyata membentuk fondasi yang kuat untuk menerima kelimpahan. Cobalah bayangkan, ketika orang lain masih berjuang, masih mencari arah, kamu sudah mulai merasakan jalannya. Bukan karena dunia memberimu jalan yang instan, tapi karena semesta telah menempatkanmu di jalur yang tepat. Kamu mulai melihat hasil dari semua usaha dan kesabaranmu, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Salah satu hal terpenting yang muncul di fase ini adalah kepercayaan yang mendalam terhadap alur kehidupan. Kamu tidak lagi terlalu cemas terhadap apa yang belum terlihat. Kamu tidak lagi terburu-buru mengikuti ritme dunia yang kadang membuat orang lain tersesat. Sebaliknya, kamu mulai berjalan dengan tenang, yakin, dan selaras dengan takdir yang sedang dibentuk oleh semesta. Fase ini juga mengajarkanmu tentang keajaiban kesederhanaan. Banyak hal yang sebelumnya terlihat rumit kini terasa mudah. Masalah yang dulu membuatmu gelisah kini bisa dilihat dari sudut pandang baru, dengan hati yang lebih tenang. Semua ini terjadi bukan karena jalan hidupmu sempurna, tetapi karena kesadaranmu telah berkembang. Selain itu, orang yang mencapai fase ini biasanya mulai merasakan kekuatan dalam hubungan dan keputusan mereka. Mereka tahu dengan siapa mereka perlu menghabiskan waktu, mana yang patut diperhatikan, dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Energi mereka menjadi lebih fokus, dan setiap langkah yang mereka ambil mulai membawa hasil yang lebih nyata. Dan hal yang paling indah adalah, di fase ini, kamu mulai menyadari bahwa kesabaran, kesunyian, dan refleksi diri selama ini tidak sia-sia. Semua pengalaman yang kamu lalui telah mempersiapkanmu untuk menjadi pribadi yang mampu menerima kelimpahan dengan bijak, menikmati setiap momen dengan penuh syukur, dan berjalan di jalur yang tepat tanpa harus tergesa-gesa.
Sambil kamu menikmati video ini, cobalah tarik napas perlahan dan rasakan satu hal, setiap bagian dari perjalanan hidupmu, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana semesta. Tidak ada yang terbuang, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Bahkan kesedihan atau keraguan yang kamu alami dulunya, kini menjadi energi yang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih selaras dengan kehidupan. Di titik ini, hidupmu mulai mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri, penuh dengan energi kelimpahan, peluang yang tepat, dan keajaiban yang kadang datang tanpa disangka. Semua yang kamu lalui, semua pembelajaran batinmu, semuanya kini mulai menyatu, menciptakan kehidupan yang selaras dengan dirimu dan semesta. Jika kamu mau, setelah ini kita bisa membuat kesimpulan dan pesan-pesan penting yang menyentuh hati untuk menutup rangkaian perjalanan 7 bab ini dengan penuh inspirasi dan motivasi. Kesimpulan dan pesan penting, menemukan jalur hidup yang selaras dengan semesta. Perjalanan yang telah kita lalui bersama dalam 7 bab ini sebenarnya adalah refleksi tentang bagaimana hidup bekerja secara halus, seringkali di balik layar, dan jarang terlihat secara langsung oleh mata kita. Semua pengalaman, kesunyian, keraguan, dan fase introspeksi yang kita rasakan bukanlah hal yang sia-sia. Malah, justru di sanalah letak keajaiban semesta mulai terlihat bagi jiwa yang peka dan mau memperhatikan. Hal pertama yang penting untuk diingat adalah bahwa kesabaran dan ketenangan adalah kunci utama. Tidak semua perubahan terjadi dengan cepat atau langsung terlihat. Banyak momen dalam hidup yang terasa lambat, bahkan membosankan. Namun di balik itu, semesta sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti benih yang ditanam, setiap usaha, setiap pembelajaran, dan setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah nutrisi yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan bijak. Jadi, jangan takut pada masa yang sepi atau tenang. Justru di saat itulah kemampuan kita untuk menangkap peluang dan memahami kehidupan semakin terasah. Selanjutnya, kita belajar bahwa kesendirian dan introspeksi adalah guru yang sangat berharga. Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk dunia, seringkali kita kehilangan arah dan lupa mendengar suara hati sendiri. Tetapi ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk diam, untuk merasakan, dan untuk merenung, kita mulai menyadari hal-hal yang selama ini tersembunyi. Kita mulai memahami apa yang benar-benar penting bagi hidup kita, apa yang pantas kita kejar, dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Kesendirian bukanlah hukuman, itu adalah kesempatan untuk menemukan diri sejati kita. Kemudian, penting juga untuk menyadari peran intuisi dan suara batin. Ketika hidup mulai lebih tenang, suara kecil dari dalam diri kita mulai terdengar lebih jelas. Suara itu memberi petunjuk, memberi arah, dan membantu kita memilih langkah yang benar, bahkan ketika logika atau tekanan dari luar tampak bertentangan. Orang yang belajar mendengarkan intuisi akan mampu mengenali tanda-tanda halus dari semesta, kesempatan, pertemuan penting, atau peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Intuisi bukan sekadar perasaan, itu adalah kompas batin yang menuntun kita menuju jalan yang selaras dengan takdir kita. Selanjutnya, dari bab-bab ini kita juga memahami bahwa setiap pengalaman, termasuk kesulitan, tantangan, dan rintangan, adalah proses pembentukan jiwa. Orang yang tampak kuat, bijak, dan tenang bukanlah mereka yang hidupnya selalu mulus, tetapi mereka yang telah melewati berbagai fase, belajar dari kegagalan, dan tetap berdiri meski dunia tampak menentang. Semua kesulitan itu seperti api yang menempa besi menjadi pedang, tanpa itu, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan yang lebih besar atau menerima kelimpahan yang datang. Bab-bab ini juga mengajarkan tentang keselarasan dengan ritme semesta. Tidak semua hal harus dipaksakan. Tidak semua kesempatan datang pada waktu yang kita harapkan. Tetapi ketika kita selaras dengan alur kehidupan, kita mulai melihat bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita menuju sesuatu yang lebih besar. Hidup bukan perlombaan, bukan tentang siapa yang lebih cepat, melainkan tentang siapa yang tetap berjalan dengan kesadaran, sabar, dan bijaksana. Pesan penting lainnya adalah keberanian untuk mengambil langkah meski tak terlihat sempurna. Ketika kesempatan datang diam-diam, sering kali kita ragu karena tampak belum sempurna atau belum siap. Namun orang yang sadar bahwa semesta menempatkan mereka di jalur yang benar biasanya mampu mengambil langkah kecil itu dengan percaya diri. Setiap langkah itu, sekecil apapun,
akan mengalir menuju hasil yang sesuai dengan jalur takdir mereka. Akhirnya, yang paling penting dari semua ini adalah percaya pada proses hidup dan menghargai diri sendiri. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Setiap fase, entah itu sepi, menantang, atau penuh ketidakpastian, adalah bagian dari perjalanan yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima kelimpahan hidup. Jangan terburu-buru membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri, nikmati setiap momen, dan syukuri setiap pengalaman. Karena ketika hati selaras dengan kehidupan, setiap langkah terasa ringan, setiap keputusan terasa tepat, dan setiap peluang yang datang terasa seperti hadiah dari semesta. Dan satu hal terakhir, ingatlah selalu, kamu adalah jiwa terpilih. Semua yang kamu lalui, semua pembelajaran batin yang kamu alami, semua kesabaran yang kamu jalani, semuanya sedang menuntunmu ke jalur yang benar-benar kaya, bukan sekadar materi, tetapi kaya pengalaman, kaya pemahaman, dan kaya kebahagiaan sejati. Tetaplah sabar, tetaplah peka, dan tetaplah percaya. Karena semesta selalu bekerja untuk jiwa yang siap, dan jalur hidupmu menuju kelimpahan sedang bergerak, perlahan tapi pasti, bahkan ketika orang lain belum menyadarinya.